Halo, kita ketemu lagi. Saat ini kita akan membicarakan tentang Taman Eden. Di dalam Taman Eden itu Tuhan mendesain begitu rupa. Apa yang Tuhan ciptakan, urutan-urutan penciptaannya, semuanya begitu sempurnanya. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan semuanya sungguh amat baik. Kalau kita melihat ciptaannya, urutan kejadian penciptaannya, tersebutkan di dalam Kejadian 1 di situ. Ada benda-benda penerang, ada ikan, ada burung, ada tanaman, tumbuhan, semuanya diciptakan. Terakhir untuk manusia. Di mana semuanya itu diperuntukkan manusia. Termasuk ada pohon yang sangat khusus untuk dikonsumsi hanya untuk manusia. Kita melihat dalam Kejadian 2 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kita perhatikan di sini menarik sekali. Ada 3 pohon yang disebutkan. Kalau 3 pohon ini disebutkan berarti ini pohon untuk manusia, di mana pohon ini konsumsinya untuk manusia. Kita lihat. Yang pertama adalah Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ada keterangan menarik, ada keterangan baik, dan bisa dimakan. Ini adalah buah-buah di mana bisa mengenyangkan perut. Artinya ini buah secara fisik. Ada. Ini pohon yang menghasilkan buah-buah yang bisa kita makan. Lalu yang kedua, ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Ini sebenarnya misteri. Pohon kehidupan. Apa maksudnya? Nanti kita lihat. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, inilah dia. 2 pohon terakhir yang disebutkan ini juga bisa dikonsumsi. Dan memang harus. Tentu kita tahu bahwa Allah menciptakan segala sesuatu bukan tanpa alasan. Allah menciptakan semuanya itu ada alasannya dan ada tujuannya. Kita tahu pohon-pohon ini akan berbuah. Buahnya bisa dimakan oleh manusia. Kalau yang pertama, pohon secara fisik, buah secara fisik, dimakan secara fisik untuk kebutuhan fisik, untuk kebutuhan jasmani kita. Ya, itu bisa dimakan dan menghasilkan kenyang. Lalu yang kedua, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kita tahu bahwa manusia terjebak karena 2 pohon ini sebenarnya ingin Allah menciptakan ini supaya manusia memakan juga. Nah, yang menjadi masalah adalah semuanya harus dimakan sesuai dengan perintah Tuhan. Ini adalah pohon figuratif. Artinya, pohon ini sebenarnya untuk kebutuhan jiwa kita, di mana bukan saja mengenyangkan, tetapi juga memenuhi pikiran kita, memenuhi nalar kita hanya untuk Allah saja. Kita lihat, di dalam Taman Eden, manusia bebas memilih, pohonnya tersedia, semuanya bebas dimakan. Ada kehendak bebas yang Tuhan taruh di dalam jiwa manusia. Ini untuk apa? Nah, ternyata setelah kita pelajari lebih lanjut, Allah itu ingin manusia mengasihi Tuhan, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan, semuanya all out untuk Tuhan. Dan ini kuncinya, harus secara natural tanpa paksaan. Oleh sebab itu Allah menyediakan segala sesuatunya, manusia tinggal memilih. Ya, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memilihnya? Memilihnya tentu tidak sembarangan. Kalau kita melihat peristiwa
Hawa terjebak pada hasutan iblis atau ular, ini karena pikirannya sudah diracuni. Kita tidak melihat berapa lama proses keracunan dalam pikirannya itu, tetapi yang pasti kita melihat bahwa Allah menilai itu sebagai sebuah ketidaktaatan, itu sebagai sebuah tindakan penolakan terhadap Allah, karena Allah tidak menyuruhnya makan. Seandainya Allah menyuruh makan, itu tidak salah di matanya, karena Allah yang suruh. Tetapi ini karena kehendaknya, karena pikirannya rusak, sehingga dia mengambil pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oleh sebab itu, diusirlah Adam dan Hawa. Kenapa sih semuanya ini ada? Gitu. Karena salah pilih ini, karena salah dalam melakukan tindakan, mereka diusir. Ini sebagai gambaran juga di mana ketika manusia tidak taat kepada Allah, tentu tidak bisa berada di dalam hadirat Tuhan. Tidak bisa. Dia akan semakin menolak, resisten. Dan Allah sendiri pun tidak bisa. Ada dosa di Taman Eden. Sehingga dalam tatanannya manusia diusir. Setelah memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, efeknya apa? Ternyata manusia sampai sekarang tahu, tanpa harus diajari mana yang baik, mana yang jahat. Ada masalah yang lainnya. Ini baik dan jahat menurut manusia sendiri. Menurut pikiran manusia sendiri, bukan menurut pikiran Allah. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, ketika dia berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Di situ menunjukkan adanya kehendak bebas di mana Yesus bisa memilih. Untungnya ada kalimat kedua, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Kehendak Bapa yang jadi. Yesus belajar taat. Dalam Ibrani 5 ayat 7-10 kita melihat, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus sebagai manusia. Dia benar-benar taat. Taman Eden ada ketidaktaatan dari Adam dan Hawa. Tapi kita melihat taman yang lain, Taman Getsemani, di mana manusia itu harus hidup seperti Tuhan Yesus yang berada di Taman Getsemani. Kehendak Allah yang harus jadi, bukan kehendaknya sendiri. Keinginannya itu memang untuk tidak disalib, karena ini daging, karena ingin menghindari penderitaan itu. Tetapi dengan ketaatannya, kalau kita melihat sampai menjadi titik-titik darah ketika dia berdoa, itu stres tingkat tinggi. Itu menunjukkan dagingnya menolak. Tetapi dalam penderitaannya itu Tuhan Yesus tetap taat. Kalau kita melihat dari perjanjian lama, tidak ada lagi pohon kehidupan. Pohon kehidupan ada hanya di Taman Eden, ada di dalam Firdaus, ada di surga itu sendiri. Tetapi ketika Yesus taat, ketika dia menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di kayu salib, pohon kehidupan itulah Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu makanya, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi
taat dari apa yang telah dideritanya. Sesudah mencapai kesempurnaannya, menjadi pokok keselamatan. Hebat ya, menggunakan kalimat-kalimat yang sesuai dengan ayat-ayat sebelumnya. Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu artinya Yesus menjadi yang sulung dari banyak saudara. Kalau kita mau jadi saudaranya, kita juga bisa memakan pohon pengetahuan yang baik dan jahat versi Allah. Kita juga bisa mendapatkan pohon kehidupan. Kita juga harus taat pada perintah Tuhan. Pertanyaannya, perintah yang mana sih? Kalau agama lain, kepercayaan lain punya perintah-perintah, ada hukum-hukumnya secara tertulis. Kristen tidak ada. Mengapa? Karena Kristen sudah diberikan Roh Kudus, di mana seseorang bisa hidup kudus. Itulah pohon kehidupan yang sebenarnya. Sehingga kita menjadi kudus itu adalah mutlak untuk bisa bertemu dengan Allah Bapa. Untuk bisa bertemu dengan muka dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi yang baru. Roh Kudus diberikan supaya kita menjadi kudus. Apanya yang kudus? Bukan hanya tindakannya, tapi pikirannya. Pikirannya ini harus seturut dengan kehendak Allah. Artinya kita memetik pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan itu atas komando Allah sendiri. Bukan karena keinginan kita. Oleh sebab itu, firman dari Wahyu 2 ayat 7 ini diperuntukkan untuk jemaat di Efesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa ia menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Lihat. Yang menang, makan dari pohon kehidupan. Orang yang taat, itulah yang menang. Bahkan dalam Wahyu 22 ayat 2 ini tentang Yerusalem yang baru, di mana ada pemerintahan nanti. Ini anak-anak kerajaan yang akan ada di sana. Bunyinya seperti ini. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Pohon kehidupan lagi. Ini menunjukkan paralel sekali dengan Taman Eden, ada pohon kehidupan, lalu Yesus sendiri menjadi pokok keselamatan. Dan setiap orang yang taat kepadanya akan diberi makan dengan pohon kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam kehidupan sekarang, kita memang bisa menentukan apa yang baik dan jahat menurut kita. Versi kita sendiri. Namun itu bukanlah versi Allah. Oleh sebab itu kita harus mencari tahu dengan detail, dengan rinci bagaimana atau apa yang Allah inginkan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena setiap orang punya pergumulannya masing-masing. Dan kita mau cari tahu itu bagaimana mengenakan pikiran dan perasaan Allah. Mengenakan gaya hidupnya Tuhan Yesus sendiri. Sehingga kita bukan saja makan dari pohon baik dan jahat, tetapi pohon kehidupan itu sendiri. Artinya hidup kekal bersamanya. Hidup kekal dengan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus berada, disitulah kita berada. Oleh sebab itu, kita jangan sampai lagi salah makan. Jangan sampai lagi kita menaruhkan pilihan kita kepada hal-hal yang salah. Kita harus tepat seperti yang Allah inginkan. Makanlah pohon kehidupan.